Jangan lupa ya dihafalkan yang paling penting doa ketika kita menjenguk orang yang sakit itu yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas kemarin bahwasanya ketika doa ini dibaca maka orang tersebut pasti akan disembuhkan oleh Allah disebabkan doa yang kita baca kecuali jika memang sudah waktunya meninggal. Nah ini penting ya. Maka kula nih biasanya nih nyambangi wong loro meskipun diam-diam tak doakan tak bacakan itu. Mergo biasanya urung umum, urung musume toko-toko kok ndongane wong gitu. Tapi tak doakan nggih. Ya ini doanya apa kemarin as'alullahal adzim nggih. Ya. Rabbal Arsyil Adzim ayyasfiyak. Saya tidak dihafalkan itu nggih, tapi sampean jenguk sapa wae kancane sapa iku bacakan itu nggih. Ya, dibaca 7 kali nggih. Jadi ning gone hadise kemarin tak ulangi karena ini penting, menurut kula penting. Jadi sampean ning jenguk kancane loro iku ora sekedar ngukur ngobrol-ngobrol tok terus cerita-cerita tok, tapi ada yang ditinggalkan untuk kesembuhan saudara kita yang sakit dan pasti sembuh disebabkan itu. Disebabkan doa itu nggih, ketika nggih sakitnya memang belum waktunya meninggal. Ini hadisnya nggih. Tak bacakan ini ya karena ini penting nggih. Nek ning nggonku hadis nomor 906 ya. Ini ani Bani Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol nggih, man ada maridon, barang siapa nggih man utahe sapane wong ku ada lamun jenguk sapa man maridon ing wong loro lam yahdurhu nggih kang nggih durung teka mangsane ing man nggih ing wong loro mau nggih apa ajaluhu ajale wong loro mau nggih faqala mongko ngucap sapa man sing jenguk ing dahu ana ing sandinge nggih. Dadi ana ing sandinge nggih. Sandinge sing loro sab amarratin kelawan pitune pira-pira ambalan diwaca ping 7 nggih. Diwaca nggih. Maca ucapane ing ucapan piye as'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayyasfiyak. Saya tidak nggih as'alullahal adzim rabbal arsyil adzim ayyasfiyak. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah al-adzim ingkang maha agung rabbal arsyil adzim nggih. Rabb yakni Tuhan pemelihara pengatur arsy, penguasa arsy yang agung ayyasfika nggih. Ayyasfika nggih. Ayyasfiyak nggih. Ayyasfiyak ing yen to marasake sinten Allah ka ing sira nggih. Ayyasfika nggih. Ing yen to marasake sinten Allah ka ing sira. Mokor ngono nggih. Ya Allah, aku meminta kepada Allah yang Maha Agung nggih, yakni Rabb Arsy sing agung nggih, supaya Allah nyembuhno sampeyan. Ngono tok cara jawane. Iku terus Nabi illa afahu Allahu kejaba. Nek dibacano ping 7 kejaba afahu nggih. Marasake nggih. Hu ing wong sing lara sinten Allah min dalikal marodi saking mengkono-mengkono loro diwarasno. Jadi bisa dikatakan pasti akan disembuhkan dengan doa sebab doa tersebut ya. Dan ini tak kasih kesimpulan ya, kemarin sudah kita baca bab ini, kesimpulannya bahwasanya ya, orang yang sakit itu yang pertama diingat, yang pertama dia bergantung itu harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Jadi sampean ketika sakit, baik sakit berupa luka atau sakit memang sakit dalam, misalnya sakit perut dan lain sebagainya, segala macam sakit atau luka, kecelakaan dan lain sebagainya ya, atau kena apa jenenge gaman dan lain sebagainya ya. Maka yang diingat pertama kali itu senjatanya orang yang beriman itu ingat Allah ya. Minta kesembuhan dari Allah, berharap tidak parah, berharap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah maka nek kira-kira ketoke sepele ya kadang kebaca utawa ketonjok ini iso dadi pitanes ya kadang. Di pitanes dadi malah nemen ya. Tapi nek kita berdoa kepada Allah insyaallah tidak gitu kan. Karena apa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sabahu waja'un. Karena ketika Nabi Muhammad SAW tertimpa wajaun, rasa sakit atau jarahun luka, ketika Nabi terluka, au nazala bi maradun atau Nabi mendapatkan penyakit, lam yatawajjah ila ahadin, tidaklah Nabi menghadap atau berharap hatinya kepada seorang pun
untuk kesembuhan qabla rabbih, sebelum Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mencari obat, sebelum kita mencari dokter, seketika kita kena penyakit itu harus ingat kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti menjadi kunci dari kesembuhan. Bal yarji'u ilallah. Bahkan Nabi itu langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fahuwa, karena Allah iku al-mu'afi, zat sing ngekei sembuh, ngekei waras. Wasyafi, lan sing ngekei sembuh, sing ngekei waras, sing ngekei sembuh. Afiyah iku waras lahir batin, al-mu'afi. Wasyafi, sembuh, memang cara luka ya menjadi sembuh. Sebagaimana kemarin itu dikei itu, itu caranya kayak itu ya iso sembuh itu dengan doa itu. Itu dengan petunjuk Nabi itu, dikei itu, terus dikene lemah, terus dikene nggone lukae utawa sakitnya, terus berdoa sesuai hadis kemarin. Itu juga apa? Penyembuh. Jadi meskipun lewat tanah, lewat ludah, tapi inti dari penyembuh itu adalah doanya tadi gitu. Wa ma siwahu sababun wa wasilatun. Adapun selain Allah itu hanyalah sebab dan wasilah. Sebab dan wasilah, pakai tanah, pakai ludah, atau wong Jawa pakai garam, atau mungkin pakai odol atau pakai air. Misalnya kena air panas kena yang panas-panas digerojok air, semuanya itu adalah wasilah. Allah bisa menyembuhkan tanpa wasilah. Namun karena kita hidup di dunia ini itu ada apa itu syariat, ada sunatullah. Nek pengen sembuh pakai ini. Tapi kesembuhan sejati sebenarnya Allah berkuasa tanpa wasilah. Makanya kita tetap, kenapa yang pertama kali kita berdoa? Karena hakikatnya tanpa wasilah Allah bisa menyembuhkan gitu loh. Kun fayakun gitu. Nah, setelah kita berdoa kepada Allah karena hakikat yang menyembuhkan Allah, maka setelah itu baru kita mencari sebab, golek dokter dan lain sebagainya. Wa masiwahu, dan apa saja selain Allah iku sababun wasilatun, sebab dan wasilah. Wa hadza wa adabul ubudiyah, inilah adab adab tata keramane ubudiyah. Kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetap mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Ayyakuna awwalu hadiril maridi wallahu qablal attibai wal adwiyai. Jadi yang hadir di dalam ingatan kita ketika kena musibah, ketika kena sakit itu hanyalah Allah sebelum kita ingat kepada dokter dan ingat kepada berbagai macam obat. Ojo langsung ngilinge dokter, ilinge obat, ndak. Tauhid yang kuat itu Allah dulu, yang lainnya nyusul. Setelah itu baru setelah didoain, sampai lagi kebacok langsung bismillah didoakan, dibacakan Al-Fatihah atau bacaan bismillah saja, bismillah 7 kali dan lain sebagainya. Itu ya baru setelah itu lagi golek Handiplas, Hansaplas kan ngoten. Itu jangan Handiplas, Hansaplas nomor 1 golek bar kuwi lagi eling ndonga. Jadi doa dulu. Insya Allah cepat sembuhnya. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, kesimpulannya ad-du'a huwa awwalu dawain wa aqwa silahin lil maridi. Doa itu adalah pertama kali obat dan paling kuatnya senjatanya orang sakit. Senjata orang sakit yang paling kuat itu doa. Dan obat pertama itu harusnya doa, itu obat pertama. Setelah kita baca bab kemarin ini kesimpulannya. Karena apa? Karena inna doa, sesungguhnya doa huwa dawaul qalbi. Doa itu adalah obatnya hati, wal abdan dan badan. Jadi bukan hanya doa itu bukan hanya obat untuk hati saja. Misalnya orang diruqyah bukan, juga badan. Doa itu obat hati, loro ati yo obate doa.
Penyakit hati maksudnya nggih, penyakit hati kan riya nggih, ujub dan lain sebagainya, itu penyakit hati nggih, sombong. Itu obatnya doa. Wal abdan, dan penyakit badan juga obatnya doa. Wa qad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah menghabarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda au kama qol nggih, yakni intinya anna doa yarudul qadar nggih, bahwasanya doa itu bisa menolak takdir. Hadisnya bunyi hadisnya nggih, la yarudul qada illa doa, tidak ada yang nggih bisa menolak takdir kecuali doa. Atau la yarudul qadar illa doa. Maka doa ini diutamakan nggih. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka doa itu adalah kenapa kita katakan tadi kesimpulan yang kedua, bahwasanya doa itu adalah pertama, obat pertama dan paling kuat ya, senjatanya orang yang sakit, karena hadis Nabi la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka doa ini pertama. Fahuwa sababun azimun li raf'il bala'i. Doa itu menjadi sebab yang besar terhadap diangkatnya bala, termasuk penyakit. Itu sebab terbesar. Sebab terbesar doa. Wa min asahi ma warada fi dzalika qaulu sallallahu, Nabi bersabda mengenai doa ini, bagaimana doa ini bisa menjadi sebab terbesar untuk kesembuhan dan menjadi obat yang pertama kali sebelum sebab-sebab yang lain. Nabi bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, yakni ndonga sapa sira kabeh wa antum hale utahe sira kabeh muqinuna dalam keadaan yakin bil ijabah kelawan dikabulno doa ndonga dengan keadaan piye, yakin nek doane dikabul. Jangan sampai nggak yakin. Jadi kuncinya itu yakin. Maka setiap kita berdoa yakinlah semuanya dikabulkan. Jangan sampai aku yang yakin ndonga gak dikabulno, jangan sampai. Yakinlah aku wis ndonga jute kok ora waras-waras. Seandainya kamu tidak berdoa mungkin lebih parah penyakitnya. Sebenarnya itu sudah dikurangi oleh Allah melalui doa. Sing seharusnya 1 bulan baru sembuh, bisa jadi 15 hari sudah sembuh. Itu akibat dari doa itu. Ojo ngerasa jute aku ngantek 2 minggu loro padahal aku wis ndonga kok gak dikabul-kabul no gitu. Nah, ternyata sudah dikurangi sebenarnya, kita sendiri yang nggak tahu Karena ketika doa kita yakin pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal maridu yabda'u bitawajjuhi ila rabbih. Orang yang sakit itu pertama kalinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, fahuwa aqrabu ilaihi min hablil warid, karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat daripada urat leher. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an. Adapun dalil secara syariat bahwasanya doa menjadi sebab kesembuhan jaa fi shahihi, sebagaimana kemarin di Riyadhus Shalihin jaa fi shahihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yarqi nafsahu wa yarqi ghairuhu. Bahwasanya Nabi di dalam hadis-hadis sahih disebutkan Nabi itu meruqyah dirinya sendiri dan juga meruqyah orang lain. Wa yaqulu, dan Nabi berdoa, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifa illa syifauka la yughadiru syifa alla yughadiru saqoma. Hadis kemarin bahwa Nabi mendoakan seperti itu Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa, tidak langsung memberikan obat. Obat pertama yang diberikan Nabi itu doa. Setelah itu anjuran-anjuran, misalkan anjuran minum madu, anjuran itu setelah doa. Anjuran minum madu, makan kurma itu setelah doa. Fadha nasun jaliyun ala anna du'a min a'dhami asbabi zawalil amrodi. Ini dalil yang jelas bahwasanya doa itu menjadi sebab terbesar hilangnya penyakit, sembuhnya penyakit. Maka jangan lupakan berdoa.
Karena apa? Ya, karena apa itu? Kenapa kita berdoa dan mencari obatnya, mencari sebab? Ya? Karena adanya penyakit itu ada obatnya, dan obatnya ini yang membuat sudah Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana ya, di dalam hadis disebutkan, di hadis sahih ya, riwayat Imam Al-Bukhari ya, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan untuk penyakit tersebut obat. Itu sudah kepastian riwayat Imam Bukhari. Maka orang Islam kalau sakit pertama berdoa terus mencari obatnya, mencari sebab ya, sebab kesembuhan. Nek sebabnya remeh, kadang sebabnya mokor lemah, mbak itu ditempel notok, dibaca bismillah 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 ya, mari gitu kan ngono. Iku sebab gitu. Nek wis roh ngene iki yo enak kita nggih ketika sakit nggih. Tetap berdoa dan yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi hadis ini yakni ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaan, tidaklah Allah menurunkan penyakit ya, kecuali Allah juga menurunkan untuk penyakit tersebut penawarnya atau obatnya ya. Wa hadza yusbitu annal mu'alajah biddu'a wa bil adwiyah jami'an ya min abwabir rahmati allati fatahallahu ya ibadihi. Ini menunjukkan bahwasanya pengobatan ya, dan doa ya, dan juga pengobatan dengan doa dan dengan obat-obatan, jadi berdoa dan obat-obatan semuanya ini adalah ya, pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibukakan Allah untuk hambanya. Jadi ono obate dengan berdoa dan mencari obat. Namun walakin asla syifa huwa su'alu Subhanahu wa taala, yakni ad-doa. Tapi tetap ya, kita harus tetap bergantung bukan kepada sebab tersebut, karena hakikat kesembuhan itu hanyalah doa kita yang memang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo yakin bener ning gone apa iku, ojo bergantung ning gone sebab. Di dalam keyakinan dalam keyakinan, tapi di dalam praktek syariat kita harus mencari sebab nih, karena itu bagian dari tawakal nih. Ba'da doa yatil al-akhdu bil asbab atibiyah nih. Setelah doa tadi nih, kita mencari sebab kedokteran nih. Karena apa? Diterangkan berbagai banyak hadis, walaisa minat tawakal, tidaklah yang dikatakan tawakal itu ayatrukal maridu al asbab, yakni wong loro ninggalno sebab. Aku wis gak usah ngombe pil, ra usah ngombe herbal, ra usah ngombe madu. Nek trae takdire maras waras. Koyoke iku wong tawakal kelas tinggi koyoke, tapi ternyata malah keliru. Koyoke tawakal kelas tinggi tapi malah keliru nggih. Ya memang nek wayahe mari mesti mari nggih, tapi Allah ngekei duweni syariat dikongkon usaha nggih. Nek pengen jenis tawakal sing asli nggih, itu harus mencari sebab. Makanya para ulama mengatakan walaisa minat tawakkuli ayatrukal maridu al asbab nggih. Tidaklah dikatakan tawakal orang yang sakit tersebut meninggalkan sebab. Bahkan at-tawakkulu ayyajma'a baina thiqati billahi wastimali ma adzinallahu fi minal adwiyah. Bahkan tawakal itu adalah mengumpulkan antara keyakinan kepada Allah dan mengamalkan atau memakai apa yang diizinkan oleh Allah di dalam pengobatan tersebut, diantaranya obat-obatan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi obat-obatan sing oleh tapi aja obat nganggo arak, gak oleh. Mergo isih ana obat liyane. Obat tetap harus yang halal, yang dibolehkan oleh syariat. Jarene kanggo ngilangno kencing batu ngombe toa. Lah kencing batu gak iso ilang kok liyane, bisa.
Terus jarene tuwak sebagai obat. Obat itu sing halal gitu. Obat sing haram. Iya, memang ngono kadang-kadang wong iku nggo jamu. Ya toh, nggo jamu. Iya. Jadi tetap harus wastimali ma'adzinallah. Obat tadi ada diamalkan dari apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Aja nggawe sebab golekno syariat. Golekno sarengat wong Jawa ngono ya. Golekno sarengat, budal ning dukun. Itu termasuk sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Nek pengen golek sarengat iku ya golek syariat kudune ngono. Nah, sarengat itu syariat sajane nggih. Syariat ya syariat Islam, piye carane wong nek lara nggih. Diruqyah, dibacakan Al-Qur'an, dibacakan doa-doa atau kemudian dicarikan madu nggih dan lain sebagainya, obat-obatan atau herbal-herbal yang diizinkan oleh syariat nggih. Ngono nggih. Ora diizinkan ya jangan ya. Oh malah morone dukun berarti tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada larangan datang ke dukun nggih. Wal muajalah pengobatan nih. Waqad qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih afala natadawa nggih. Jadi pernah ada nggih kisah di dalam sebuah hadis yang panjang hadisnya itu nggih. Ketika ada orang yang sakit nggih, afala natadawa, apakah kita tidak berobat wahai Rasulullah? Faqala au kama qol nggih. Tadawau fa innallaha lam yadh'an illa wadha'a ma'hu shifaan. Ini di hadis yang lain nggih. Berobatlah kalian kata Nabi fa innallaha, karena sesungguhnya Allah lam yadh'an, tidaklah Allah meletakkan penyakit illa wadha'a ma'ahu shifaan, kecuali Allah bersama penyakit tersebut meletakkan obatnya. Pasti ada obatnya. Ning riwayat liyane nggih, mengetahui orang yang mengetahui, tidak mengetahui orang yang tidak mengetahui. Sing roh ya roh, sing gak roh ya gak roh. Mulai termasuk habbatus sauda itu apa itu? Dawaun apa itu? Obat dari segala macam penyakit. Itu bagi yang tahu. Jinten hitam. Itu bagi yang tahu itu obat segala penyakit kecuali kematian. Berarti nek dhewe roh resep-resepe tata cara pakai itu semua penyakit bisa disembuhkan dengan habbatus sauda. Jadi ada resep-resep tersendiri nggih. Hanya orang-orang tertentu yang dikasih ilmu pengobatan oleh Allah Subhanahu wa taala roh resep-resep itu nggih. Maka resep itu memang harus sesuai nggih. Kayak zikir gini kan lo zikir setelah sholat 3 kali nggih. Nek sesuai resepnya 3 kali ku pahalane apa kae? Gini apa itu? Diampuni dosanya meskipun seperti buih di lautan. Iku nek sesuai resep. Engko nek dilebihkan ya wis beda lagi kata ulama. Atau kurang ya beda. Tapi nek pas sesuai resep maka faedahnya juga pas gitu. Iku resep jenenge iki. Resep dokter ya udah dilanggar nggih. Resep kongkon sehari 3 kali aja mbok pikir nek 4 kali 5 kali mesti lebih manjur ya aja kan ngono. Resep 3 kali. Resep iya. Overdosis engko kan. Iya. Kan ngono nek resep 3 kali sehari ya sudahlah 3 kali sehari. Kok ae mbek sing ahli ngoten. Nah, ahli zikir itu Nabi Muhammad ya bar salat nek tasbih 3 kali ya 3 kali. Nek pengen lebih kok setelah itu ada jedanya yang lain. 33 wae wis di 33 wis di sepuro kabeh dosane. Nek luwih berarti tambah akeh, berarti digawe ulang tasbih ping 50, takbir ping 50 ngono ya ora ngono. Sesuai resep. Wong sing angel sesuai resep lho sing angel. Sesuai resep sing angel. Akeh-akeh nek ora mengurangi resep nambahi resep. Nek kurang gak apa-apa, nek nambahi iku bahaya. Mergo iso overdosis. Nek kurang kan gak apa-apa. Kowe kon ngombe ping 3 ngombe pisan tok. Efeke apa ya gak sembuh-sembuh. Kemampuan apa iku? Ono resep sholat sunnah misalnya sehari itu berapa rakaat, itu 12 atau berapa itu. Sampean mau 2 rakaat tok, ya gak apa-apa kan. Sama saja. Tapi yo keimanannya kurang, ora koyo tambah, semakin tambah amalan semakin tambah.
Ya, tadawu fa innallaha lam yadh'an illa wadha'a ma'ahu syifaan. Berobatlah kalian, ini riwayat Ibnu Majah nggih. Berobatlah kalian karena sesungguhnya nggih Allah tidaklah meletakkan obat kecuali meletakkan juga bersama obat tersebut ma'ahu bersama obat tersebut syifaan penawar nggih. Bersama penyakit tersebut syifaan obat gitu. Jadi kesimpulan yang terakhir dari kula nggih a'dhamu syifai fi tauhidil qalbi wa sidqil luju'i ilallah nggih. Bahwasanya nggih kesembuhan terbesar ketika kita sakit apapun itu nggih, baik karena luka atau yang lainnya nggih. Kesembuhan terbesar itu fi tauhidil qalbi, di dalam tauhidnya hati, kebergantungan hati kepada Allah. Tawasidqil luju'i ilallah. Jadi tauhid kita hanya meminta kepada Allah dan jujur kebergantungan kita memang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah obat yang paling besar. Taun, iya termasuk taun ini wabah sing nganu gitu. Pandemi. Wa inna min a'dhami asbabi sifai ayyakuna qalbu al-marid mutawajjihan ila Allah wahdah. Sesungguhnya di antara paling besarnya sebab kesembuhan adalah hati ini hati orang yang sakit menghadap Allah Subhanahu wa taala saja jangan menghadap yang lainnya, meskipun kita pakai sebab ini hanya sebab saja la yarju ghairahu, tidak kembali kepada selain Allah mungguh cara aku ora nganggo akeh iki ngono malean. Sebab yang tidak dibolehkan itu Salamete anu kerise mbahku ijek dicelupne banyu diombe waras malah ngono kan. Iki sebab iki sarengat iki ngono. Wong Jawa ini sarengat iki. Sarengat sebab jadi. Sebab yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yastaghitsu siwa, dan tidak memohon kepada Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yastamilu ma syara'ahu Allah min adwiyatin wa tibbin. Kemudian melakukan apa yang disyariatkan Allah daripada obat-obatan dan dokter. Fa idza sadaqal abdu fi du'aihi, maka ini kesimpulan terakhir, ketika hamba tersebut jujur di dalam doanya, maksudnya jujur benar-benar dia memohon hanya kepada Allah, ikhlas maka ini penting. Fa idza sadaqal abdu fi du'aihi, maka ketika hamba tersebut jujur di dalam doanya, yakni dia benar-benar hanya berdoa dan bergantung kepada Allah. Ini garis baik wa akhadha bil asbabi, dan dia mengambil sebab secara syariat, dan dia benar-benar jujur di dalam doa, benar-benar minta hanya kepada Allah saja, maka ini yang terjadi, ja'alallahu, maka Allah menjadikan lidaihi, kepada penyakitnya, farojan, jalan keluar, wasyifaan, dan obat kesembuhan. Pokoknya itu mang kuncinya. Yang terakhir ini ya kuncinya, bahwasanya tadi kan nek awak dhewe pengen sembuh, pertama kali doa to ya. Nah, nek doane iki bener-bener jujur bener-bener doa bener-bener minta hanya kepada Allah saja, berarti harus ada tauhid Wis Allah tok sing dijaluki Terusan dia setelah itu dia mengambil sebab yang syariat, mbah ngombe obat, mbah ngombe herbal maka yang terjadi Allah akan menjadikan bagi penyakitnya jalan keluar, itu pasti, dan menjadikan kesembuhan. Ini yang penting dari orang yang sakit. Tapi untuk terkabulnya doa ini kan juga ada syarat-syaratnya. Itu kan nanti hadis kayak apa dikabulkan doanya padahal dimakan barang salah. Oh iya. Itu kaitannya itu kaitan, ada kaitan. Maka orang yang sudah benar-benar bergantung kepada Allah seperti yang ini, doanya benar-benar bergantung kepada Allah, itu oleh para ulama sebagian mereka mengatakan orang yang sudah bertauhid ini insya Allah otomatis makanannya halal, pakaiannya halal kan itu. Yo makanya nenggone hadis apa itu arba'in itu
ada seseorang yang rambutnya kusut berdoa kepada Allah, ya Rob wa matamu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil harami. Ya, jadi makanannya haram, pakaiannya haram, perutnya dipenuhi dengan yang haram. Bagaimana mungkin doanya terkabulkan, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu gandengan sudah, sudah pasti itu. Dan termasuk diantara syaratnya lagi, doa itu disertai sholawat. Jadi banyak memang kaitannya, tapi intinya kalau sudah orang itu sudah ngaji, insya Allah tahu itu. Intinya doa yang benar, doa yang jujur, hanya minta kepada Allah dan mengambil sebab sesuai syariat, dia hanya bergantung kepada Allah dan bertauhid, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ganti bab. Sebelumnya Ustaz, ini masalah doa ini Rasulullah dicontohkan Nggih? banyak contoh Nggih. banyak sekali. Nggih. Ustaz, dan ini doanya semuanya seperti yang biasa. Nggih. Saya tanyakan kalau memilih yang mana? Terserah. Jadi nek kula nggih sing sak ngertos kula nek luka nggih. Dulu karena bapak dulu nek marahi ngoten nggih. Nek luka itu pakai yang ini, pakai yang pertama. Ya ini pakai tangan dikasih ludah ditempelkan ke tanah nggih. Ini hadis yang pertama nggih. Tempelkan ke tanah. Kenapa dikasih ludah nggih? Karena ludah itu suci juga, tanah juga suci. Tempelkan ke tanah, terus akhirnya ada tanah yang nempel ditempelkan ke luka. Nah, ini dibacakan doa ini nggih. Maka ibu usbu'ehi bacakan hanya ini aja bismillah nggih. Bismillah itu cukup. Dulu nek marai aku bismillah. Hanya bismillah saja, bismillah gitu saja nek marai. Enggak karo bapak gak diwarai turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna bi idzni rabbina. Gak diwarai hanya bismillah saja nek marai bapak dulu. Jadi bismillah saja sudah cukup, bismillah itu cukup. Atau sampean bacakan bismillah lengkap terusan Al-Fatihah sebagaimana ruqyah bisa. Nah, jadi pakai ini bisa, pakai yang lainnya disentuh, disentuh yang sakit. Ini cara yang lainnya. Terus cara lagi diusap gitu. Diusap yang sakit. Nah, itu bisa. Semuanya bisa terserah. Pertama asalul azim Ayasfiaknya. Untuk menyambangi wong rokok atau juga untuk diri sendiri? Untuk insya Allah semuanya, terserah itu karena doa umum sifatnya. As'alullahaladzim Rabbal Arsyil Azim ayasfiyak. Kalau ayasfiyak itu untuk orang lain, iya untuk meruqyah orang lain. Untuk meruqyah orang lain. Misalnya anaknya sampean, bojone sampean itu bisa. Ini ada yang lebih singkat Ustaz. Kenapa? Biasanya pilih yang singkat Allah masbi tak marirama Allah masbi wasulan. Nggih, itu bisa. Dan pakai hanya disandingnya apa? Hanya di sisi yang sakit saja tanpa menyentuh juga pernah dicontohkan Nabi. Pakai menyentuh dengan tangan juga pernah dicontohkan Nabi. Pakai diusap juga pernah dicontohkan Nabi. Pakai jari ditempel lemah juga dicontohkan Nabi, terserah jenengan. Kalau hanya menyentuh di sini memang dicontohkan. Nggih. Kalau kita hanya mengutarakan bacaan basmalah bismillah 3 kali. Nggih. Yang seterusnya tidak kita baca. Tidak apa-apa. Iki ada lanjutnya kan a'udzu biizzatillah itu tuh. Karena tanganku pada tempat yang sakit. Nggih. Bismillah. Terus lanjutnya kan waqul sab'a marratin. Lanjutannya kalau dilanjutkan insya Allah lebih manjur gitu saja. Nggih. Dan tambah pahalanya gitu saja. Seandainya bismillah saja juga nggak masalah. Boleh. Sebagaimana yang pertama tadi hanya bismillah saja. Bismillah itu tema ada lanjutnya turbatu ardina, itu masalah keyakinan gitu. Turbatu ardina biriqati ba'dina itu. Jadi yang bismillah 3 kali terus kemudian baca 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir gitu. Nah, Kalau panjenengan kalian itu terangkan sebenarnya bahasa daerah juga tidak apa-apa. tidak apa-apa. Saya iso 6. Paling waras. Nggih. Ya, saged kode mbek iki nggih. Dadi sing
Ya sing paling enteng Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Pak Mariono itu. Cara Jawane, ya Allah jenengan sembuhkan Pak Mariono. Sudah itu cukup. Itu sudah sesuai sunnah Nabi. Nggih. Allahumma shfi Pak Mariono, Allahumma shfi. Nek gak iso lali apa donane bahasa Arab ya Allah jangan warasno Pak Mariono ngoten mawon sudah bisa. Jadi banyak cara. Dan ini caranya tadi bisa di sisinya nggih, dibacakan di sisinya nggih dengan lafaz-lafaz tersebut nggih. Itu terutama iki sing dihafalno asallallahu azim rabbal arsyil azim ayasfi tiyak. Ini yang paling penting karena ini hanya dibacakan saja di sampingnya nggih. Pasti dikasih sembuh. Ada jaminan pasti di sini. Heeh. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfiyak nggih. Nggih. Ini ada kepastian. Kenapa ada kepastian di sini nggih? Man ada maridun lam yahdurhu ajaluhu faqala indahu ini sab'a maratin 7 kali nggih. Illa kecuali ini menunjukkan kepastian. Nek mbok wacano ning gone wong loro asal wong loro mau urung wayahe mati illa. Ini kepastian kecuali berarti pasti nggih. Afahullahu min dalikal marad. Allah akan menyembuhkan sebab doa tadi orang yang sakit. Sebab asallallahu azim rabbal arsyil azim ayasfiyak. Asallallahu azim rabbal arsyil azim ayasfiyak 7 kali. Asallallahu azim rabbal arsyil azim ayasfiyak. Asallallahu azim rabbal azim ayasfiyak itu 7 kali. Mbah anake sampean, mbah bojone sampean, mbah kancane sampean jenguk bacakan itu apa itu 7 kali di sampingnya. Tanpa menyentuh enggak apa-apa, menyentuh juga boleh, menyentuh dengan dalil hadis yang lain. Mengusap juga dengan dalil hadis yang lain. Yang penting orang model mengusap model tenaga dalam beda lagi. Ya, mengusap-usap saja, ngusap biasa. Oh, dengan tenaga, ya dengan tenaga jenenge ngusap gitu. Wallahu taala alam. Dengan cara yang mana terserah ya. Nek kula pernah tak praktekno kabeh gitu, dengan menyentuh dengan ini semuanya pernah tak praktekkan. Sekarang